Ada 3 perkara yang insya Allah akan menyelamatkan kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Apa itu? Ifsa'us salam. Yang pertama itu menggiatkan salam, menyebarluaskan salam. Ketemu sama teman, assalamualaikum. Ketemu sama tetangga, assalamualaikum. Artinya sebagai orang Islam itu disuruh yang rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badan sehat, sehingga detik malam hari ini Allah masih melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ma wal kalamu. Apa yang dimaksud dengan sifat kalam? Kalam itu berbicara. Allah itu maha berbicara. Buktinya apa? Nabi Musa pernah diajak bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamalan musgunem mus ngomong, sudah berbicara. Allah sapa Allah Musa terhadap Nabi Musa taklima, dengan ucapan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya ngomong yang pakai bahasa samar, tapi ngomong dengan omongan yang sesungguhnya. Kalama yukallimu takliman. Takliman itu masdar daripada kalama. Jadi masdar itu penguat daripada fi'il madhi. Kalama berbicara, takliman dengan berbicara sungguhan. Jadi bukan main-main. Jadi Al-Quran itu memberikan bukti yang otentik bahwasanya Allah itu maha berbicara. Bedanya kita ini dihijab Allah, tidak mendengarkan pembicaraan Allah, tapi kita masih suka dikasih ilham Allah. Makanya suka ada pertanyaan, malaikat Jibril setelah Rasul diwafatkan itu apakah masih bertugas? Masih sampai sekarang. Tugasnya apa? Memberikan. Kalau zaman Nabi memberikan wahyu, kalau setelah wafatnya Nabi memasukkan ilham-ilham kepada hati setiap umat yang dikehendaki oleh Allah. Misalkan Allah ini menghendaki ini Pak Anas dapat hidayah, nanti yang ngantar juga malaikat Jibril, lewat malaikat Jibril. Jadi ada perantara. Jadi malaikat masih bertugas semua. Enggak terus kalau Nabi Muhammad sudah selesai, nah tugas selesai. Tidak. Semua asisten Allah semua bekerja. Ya enggak ibarat kita ini di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Mahwal kalam. Apa yang dimaksud sifat kalam? Dijawab, al kalam huwa sifatun qadimatun. Kalam itu sifat Allah yang dahulu, qaimatun yang berada bidati ta'ala, dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, aisabitatun yang tetap lidatihi ta'ala, untuk zatnya Allah. Jadi sifat kalam berbicara itu ada pada zatnya Allah. Jadi zatnya Allah ini berbicara. Beda kalau manusia. Manusia ini ya kalamnya ini ya kalau masih diizinkan Allah. Kalau nggak diizinkan Allah nggak bisa. Misalkan waktu kita ini tiba-tiba stroke. Nah, apakah kita ini masih bisa ngomong? Mesti ada jawaban yang lain. Tidak. Stroke kita ngomong
sulit Pak untuk ngomong. Beda dengan Allah. Kalau Allah pembicaraannya itu tidak akan diubah-ubah, nggak akan berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadullu ala maklumin, tadullu nuduhaken apa sifat ala maklumin ing atase terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Laisat ora nana apa sifat kalam biharfin etak dengan huruf wala sautin dan suara, munazzahatun yang dibersihkan anit taqaddumi dari mendahului wa ta'akhuri dan mengakhiri, wa ghairihima dan selainnya min sifatil hawadisi dari beberapa sifat yang baru. Jadi kalam Allah, sifat Allah, kalam itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Beda dengan kita, kalau kita ngomong masih ada hurufnya. Alhamdu, ada hamzah, ada lam, ada a, mim, dan aku, huruf a, kaf, ka, ama u. Beda dengan Allah. Makanya Allah punya sifat diantaranya adalah mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya, beda segi suaranya, beda sifat-sifatnya, semuanya itu beda dengan Sang Pencipta. Kasarannya seperti itu Pak, nggak bisa sama. Ya kita misalkan kita bikinan kita bikin peci, kita doyan kopi, peci yang kita buat nggak doyan kopi, logikanya seperti itu. Kita bikin mainan, nah, kita bisa makan mainan yang kita bikin nggak bisa seperti kita. Nah itu perbedaan jelas Sang Pencipta dengan orang yang diciptakan itu mesti berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kusifa annal hijabu la ra'ainaha, andai kata kita dibuka hijab kita, maka kita bisa melihat sifat kalamnya Allah. Sin soal. Nah makanya suka ada dalil-dalil banyak kan. Tadi kan diantara cara mengetahui, mengenal Allah itu banyak ya, sampean bisa ngomong kita ini kan nggak wujud aslinya. Makanya ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'buda illallah. Kemudian dikembalikan ke ilmu kemakrifatan. Di alam semesta itu aslinya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Berarti kita ini termasuk yang tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh Allah. Kita bisa ngomong. Nah, makanya terkadang kita ini saling diingatkan Pak. Misalkan kayak model saya, kadang diingetin sama orang, Pak itu kurang bagus, Pak itu kurang bagus. Aslinya itu ya diomongin Allah. Paham Pak? Ya udah, itu diantaranya seperti itulah. Mungkin sampai juga nanti lama-lama dengan belajar insya Allah paham. Yang penting sifatnya Allah yang berikutnya itu adalah kalam Allah berbicara. Lah bukti di Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Dikit lagi madalilu alal kalam, apa dalil atas sifat kalam? Ad-dalilu ala dalika wujudu hadil makhlukat, wujudnya beberapa makhluk. Li'annahu lalam yakun mutasifan bil kalam, andai kata Allah tidak bersifatan kalam berbicara, lakana mutasifan bil bakam, maka Allah itu bersifatan bisu.
wa ma fi maknahu, dan sesuatu yang ada pada maknanya bisu. Walau kana muttasifan fil bakam wa ma fi maknahu lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Kalau Tuhan itu kok bisu, maka makhluk semesta, alam semesta tidak akan wujud. Wa qala Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama lan wus ngomong, geus ngobrol, fi'il madi itu fi'il yang bermakna bentuk lampau. Kalau bahasa Inggris itu past tense itu waktunya sudah lewat. Jadi Allah ngomong sama Nabi Musa waktunya sudah lewat. Makanya kalau orang Jawa itu wus ngomong, orang Sunda geus ngucap, geus gunem, geus berbicara. Kalau orang Betawi sudah berbicara. Wa kallama Allahu, siapa Allah, Musa berbicara terhadap Nabi Musa taklimah, dengan sungguh-sungguh berbicara. Itu dalilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit pelajaran yang kita baca tadi bermanfaat untuk kita, mengingatkan kepada kita semuanya akan kebesaran sifat-sifatnya Allah, sehingga kita ini bisa mengenal Allah, bisa kenal Allah dari A sampai sekarang ini, yaitu sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun munjiyatun. Ada 3 perkara yang insya Allah akan menyelamatkan kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Apa itu? Ifsa'us salam. Yang pertama itu menggiatkan salam, menyebarluaskan salam. Ketemu sama teman, assalamualaikum. Ketemu sama tetangga, assalamualaikum. Artinya sebagai orang Islam itu disuruh yang rukun. Lambang ngomong itu lambang komunikasi. Orang itu kalau sudah berkomunikasi itu insya Allah bisa menghilangkan sesuatu pandangan-pandangan yang negatif. Sebenarnya kesalahpahaman itu muncul karena kurang connect, kurang ngobrol. Nah, dari ngobrol itulah maka tidak ada saling salah persepsi. Ini kalau misalkan ngomong kok kumpul Pak, ini nyambung saya kira. Artinya apa? Kanjeng Nabi nyuruh salam, artinya orang itu butuh suruh yang rukun, jangan suka salah paham. Mari kita tanamkan ajaran Kanjeng Nabi. Saya hanya mengingatkan diri saya ini aslinya Pak. Saya mengingatkan diri saya yang mudah-mudahan untuk para jamaah yang pengen. Pertama, ifsa'us salam, mensiarkan salam. Kira-kira bisa dipahami Pak Anas? Bismillahirrahmanirrahim. Salasatun munjiyatun ifsa'us salam. Kemudian yang kedua adalah bi'it'amit ta'am. Kemudian yang kedua adalah bitoyibil kalam, baik ucapan. Jadi kalau ngomong sama teman, latihan ngomong yang enak Pak. Jangan ngomong yang rada sengak. Kadang orang ditanya, Pak RT dari mana? Dari depan. Mau kemana? Mau ke belakang. Ada apa tujuannya? Nanya melulu. Nah, kadang kan kurang enak. Nah, itu coba dilatih. Dari Pak, pasar. Mau itu kan enak itu. Coba kalau kita ngobrol dengan bahasa yang indah,
seperti yang diajarkan Rasulullah, insya Allah hidup ini saya kira nikmat-nikmat aja, enggak ada kesalahpahaman dengan tetangga, dengan teman. Yang ketiga adalah bi'it'amid ta'am, dengan cara berbagi makanan. Jadi berbagi makanan itu anjuran Rasulullah, artinya jadi orang itu tidak boleh bakhil. Caranya dilatih Pak, dari yang terkecil. Mari kita latihan Pak, latihan. Terus pokoknya bisa 2000 ya 2000 Pak, latihan. Preman ada kotak amal 2.000, ada anak yatim 3.000. Memang harus latihan. Enggak bisa mengandalkan satu amalan. Orang itu tidak bisa mengandalkan satu sumber. Logikanya seperti ini. Kalau kita ini hidup mengandalkan satu sumber, kalau sumbernya mati, kita akan mati. Beda kalau sumbernya banyak, sampean bisa ini bikin sendal, sampean bisa tahlilan, mimpin tahlilan, sampean bisa ini bangun rumah. Andai kata sumber ini satu mati, 2 masih hidup, malah bisa nukang. Akhirnya hidup ini masih berlanjut. Nah, nukang itu loh. Nah, nukang mungkin udah nggak kuat, masih bisa bikin es. Nah, sumber mata pencaharian dari bikin es itu yang bisa melanjutkan. Jadi umat Rasulullah kalau ingin selamat, satu, adakan ifsa'us salam, siarkan, tebarkan salam, tebarkan kerukunan di antara sesama. Yang kedua, ucapkan dengan nada-nada yang indah, ngomong dengan teman, ngomong yang indah, menyampaikan yang bagus-bagus, jangan yang buruk-buruk. Kadang kita ini kalau melihat anak-anak yang muda itu ngomong itu kadang anjing, monyet, ngentot dan lain sebagainya Pak ya. Nah itu bahasa-bahasa yang kurang etis. Kita yang tua nggak usah ikut-ikutan Pak. Nah sampean Pak Is ini udah tua-tua ikut sana, monyet lo, celeng lo. Nah itu malah kita ngajari kurang bagus. Nah, latih yang baik, ditegur kalau ada sebuah kesalahan. Yang terakhir tadi, usahakan jadi orang latihan derma. Saya ingat sebuah ayat Allah Al-Zilzalah. Al-Zilzalah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Idza zulzilat, ya isinya guncangan kemarin itu Pak, kasarannya seperti itu. Kalau saya maknai nanti terlalu lama. Jadi maknai aja. Ya, karena kan habis lupa Pak. Ya. Oh ya ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diriwayatkan oleh Sa'ad bin Zubair. Ketika itu banyak orang muslim satu dengan yang lain ini saling memenangkan pendapat sendiri. Yang satu dia bilang sedekah kalau sedikit itu tidak akan diterima. Namanya orang ini kan ada yang kaya, ada yang miskin. Lah yang miskin sedekahnya sedikit. Kata temennya yang kaya, kamu sedekah sedikit amat itu nggak bakal diterima oleh Allah. Kemudian ada satu kaum muslim lagi, dia berbicara, saya salahnya sedikit. Nah misalkan ini jamaah kan udah biasa dekat dengan agama kan, dekat sama ulamanya, rajin ibadah, rajin zikir, yakin tahlilan dan lain sebagainya. Nah ibarat dosa itu sedikit Pak. Jadi zaman Rasul juga pernah ada perseteruan seperti itu. Lah saya salah juga dikit-dikit, nah paling ngomongin tetangga sedikit doang, itu mah dimaafkan oleh. Yang satu bilang tidak, ya tetap salah ya salah. Yang satu bilang, akhirnya turun surat Al-Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, tatkala diguncangkan, ardu apa, bumi,
zilzalaha, dengan guncangan yang dahsyat. Pada waktu bumi sudah diguncangkan Allah. Lah seperti perseteruan itu juga guncangan dari Allah. Hati itu bisa diguncangkan oleh Allah. Makanya ada kalimat waktu kita sholat, ya muqallibal qulub, wahai zat yang mengguncangkan, membolak-balikkan hati. Hati juga bisa guncang, Jadi enggak cuma bumi aja yang guncang, hati kita bisa guncang. Wa ahrajatil ardu asqalaha, wa ahrajat, dan mengeluarkan al ardu apa bumi, asqalaha, terhadap beban-beban beratnya. Jadi bumi mengeluarkan beban-beban yang ada di dalamnya. Makanya itu gunung akhirnya apa keluar dalamnya ya Pak ya. Apalagi begitu gempa itu terjadi, beban beratnya air Pak. Kadang air dari laut itu tumpah. Lah kan bumi di bawah, airnya di atas, kan itu sebuah beban. Airnya nggak cuma di atas sampai masuk ke dalam perutnya bumi. Begitu bumi sudah diguncang-guncangkan, nah beban ini kemudian pada keluar. Lumpur keluar, batu yang gede-gede keluar, gas keluar. Nah itu dalam surat Al-Zilzalah, wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Wa qala, dan bertanya, al insanu, siapa manusia, malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini. Kan kemarin suka begitu ya Pak kita ini. Begitu ada bumi gentaran ini kencang, orang itu yang di dalam gedung Pak keluar Pak, takut ketimpa, kepalanya benyok Pak. Kalau benyok masih itu takut kematian. Intinya orang takut mati lah ya, kiainya juga sama takut mati. Akhirnya keluar, saling berbicara, ada apa ya ini, gerangan ada apa yang terjadi. Nah, itu sudah digambarkan oleh Al-Quran. Jadi artinya Allah ini mempunyai Al-Quran, dan Al-Quran ini digambarkan yang di dalam bumi ini. Jadi di atas bumi ini gambaran daripada Al-Quran. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat namanya Al-Quran, yang tersirat itu perjalanan makhluknya Allah, diantaranya seperti tadi. Kemudian waqalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Pada hari itu bumi itu bercerita, membawa kabar berita, bi anna rabbaka auhalaha, bahwasannya Tuhanmu itu memerintahkan kepada aku, auhalaha, terhadap bumi. Lah saya ini bergetar, itu ya atas perintahnya Allah. Enggak tahu diingetin untuk kita, Allah mengingatkan untuk kita, mengingatkan kepada seluruh makhluk. Nah makanya kita ini yang sudah umur 40 tahun, tadi pas ngobrol sama Pak Anas, Kanjeng Nabi mulai umur kisaran 40 tahun. Jangan terlalu budak dunia Pak, nyari dunia nyari, jangan terlalu ambisi. Kita sudah mulai latihan ke arah Tuhan, takutnya tidak mencukupi apa itu alat untuk menghadap Sang Khalik. Kalau masih muda kayak masih ada, kalau sudah tua, Kanjeng Nabi pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, ketika kalian sudah menginjak umur 40 tahun, maka perbanyaklah Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kalau kita ini masih budak dunia, ya kayaknya sudah nggak kesampaian Pak. Ya kita bisa berpikir sendirilah, latihan ke sana. Kita sudah persiapkan
Makanya ada kata-kata Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah ongkos. Kalau kita ke Jawa nyari ongkos, ke Jawa Barat nyari ongkos, ke Medan kudu pakai ongkos, sampai ke kuburan ya kudu pakai ongkos, Pak. Nah, soalnya gali kubur kalau nggak diongkosi kadang ya nggak mau, yang mikul nggak diongkosi kadang nggak mau. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ongkos yang paling baik adalah takwa kepada Allah, ngerjain apa yang jadi perintahnya Allah, menjauhi apa yang jadi larangannya Allah. Itu dilakukan, Pak. Mari mencoba ke situ, Pak. Kemudian ayat berikutnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebutir biji darah, yarah dia, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal buruk walaupun sebutir, sebiji bayam, maka dia akan menyaksikannya. Artinya seluruh amalan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi itu ngasih jawaban kepada orang Islam yang saling berseteru. Jadi kita itu nanti juga akan diperlihatkan. Sebelum diperlihatkan, mari kita mohon kepada Allah, sering minta dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan pengajian ini menjadikan sabab-musababnya Allah memberikan, menurunkan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.